Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, tugas besar Stardust dari kelas 02 akan menjelaskan mengenai hasil kerja kelompok kami yang mengambil judul Prediksi Harga Nikel Dunia dan Pengaruhnya Terhadap Industri Baja. Sebelum melanjutkan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Banu Faris 121181026, Abi Alfi Faris 121181019. Lalu ada saya Yoga Kumanistus 121181072. Lalu yang terakhir ada Fatoni 128161021. Untuk poin yang pertama yaitu abstrak. Indonesia mempunyai mineral hasil tambang yang beragam, salah satunya adalah nikel yang produksinya hingga 40 juta ton per tahun. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu dari 10 besar pemasok nikel di pasar dunia. Besarnya permintaan nikel di pasar dunia membuat harga nikel yang cenderung fluktuatif. Hal ini bisa dilihat dari proyeksi harga nikel pada bulan April hingga September 2020. Nah, mengapa besarnya permintaan nikel ini cenderung membuat harganya fluktuatif? Karena hal ini tidak diimbangi oleh besarnya produksi dari nikel itu sendiri. Apabila permintaan naik namun produksi dari nikel turun, maka membuat harga nikel cenderung naik. Lalu sebaliknya, apabila permintaan yang besar itu diimbangi dengan produksi yang besar pula, maka harga nikel akan cenderung turun. Lalu untuk harga nikel pada proyeksi harga nikel pada bulan April hingga September 2020, nanti bisa dilihat pada analisis kerja kami pada poin selanjutnya. Fluktuatifnya harga nikel tentu berpengaruh terhadap industri berbahan baku nikel seperti industri stainless steel atau baja tahan karat. Sebenarnya pemanfaatan nikel pada berbagai bidang ini juga sangat dipengaruhi oleh harga nikel itu sendiri. Namun pada pekerjaan kami ini mengambil contoh yaitu pada industri stainless steel. Mengapa industri stainless steel? Karena kita tahu bahwa stainless steel atau baja tahan karet itu sangat banyak dijumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sebagai contohnya ada peralatan medis, peralatan makan, lalu ada pada bidang transportasi juga sangat banyak digunakan. Seperti untuk bodi pesawat atau kapal laut, lalu ada pada bodi mobil agar tahan karat seperti itu. Untuk indeks penjualan stainless steel bersifat berbanding lurus dengan harga nikel dunia. Hal ini bisa dilihat juga sebagai buktinya pada poin selanjutnya pada analisis hasil kerja kami. Lalu untuk poin yang kedua yaitu tujuan. Pada kerjaan kami ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, memprediksi harga nikel dunia menurut LME atau London Metal Exchange selama 5 bulan ke depan. Lalu yang kedua, menganalisis apakah harga nikel dunia mempengaruhi harga indeks penjualan stainless steel dunia. Untuk poin yang ketiga yaitu metode. Metode yang kami gunakan adalah analisis deret waktu untuk memprediksi harga nikel dunia menurut LME selama 5 bulan ke depan. Mengapa digunakan analisis deret waktu? Karena data yang kami punya adalah mengenai data bulanan harga nikel dunia yang bersifat time series, sehingga akan sangat cocok apabila digunakan analisis deret waktu untuk melihat hasil yang cukup signifikan. Terus metode yang kedua yaitu regresi linear untuk mencari apakah terdapat hubungan antara harga nikel dunia dengan indeks penjualan stainless steel dunia. Hal ini tentu sangat menarik karena stainless steel sendiri itu merupakan pemanfaatan dari sumber daya nikel itu sendiri. Lalu di sini akan dibuktikan apakah harga nikel juga sangat mempengaruhi dari indeks penjualan stainless steel dunia. Baik, perkenalkan saya Banu 1211826. Selanjutnya akan menjelaskan tentang data.
Yang pertama untuk history data. Data yang kami olah adalah data harga nikel dunia per bulan April 2015 sampai Maret 2020 dari situs www.indexmundi.com dan data indeks penjualan stainless steel dunia di situs agmetalminer.com. Lalu selanjutnya untuk alasan pemilihan data tersebut adalah karena kedua data di atas saling berkaitan, akurat, dan juga berdistribusi normal. Selanjutnya untuk statistika deskriptif. Untuk statistika deskriptif bisa dilihat pada tabel yang ada pada poster untuk stainless steel dan juga harga nikel. Lalu selanjutnya adalah pencocokan distribusi. Di poster sudah tertera histogram harga nikel, normal Kiki plot harga nikel, histogram stainless steel, dan normal Kiki plot stainless steel. Dan dapat dilihat dari kedua data tersebut berdistribusi normal karena data membentuk garis di tengah. Baik, saya Abiu, 12119. Jadi sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana metode pengolahan data kami dan juga mencoba untuk menganalisanya. Jadi yang pertama untuk data harga nikel itu kami menggunakan metode time series. Pada awalnya, data memiliki sifat tidak stasioner karena nilai p-value itu lebih besar dari alfa, yaitu sebesar 0,075, dan data cenderung tidak berkumpul di tengah. Setelah itu kami lakukan diferensiasi sebanyak 1 kali, dan alhasil nilai dari p-value-nya pun lebih kecil dari alfa, itu sebesar 0,025, dan data bersifat stabil di tengah, seperti yang kita bisa lihat di samping. Akhirnya data telah stasioner. Lalu setelah itu, kami membuat plot grafik PHCF-nya dan ACF-nya setelah diferensi. Yang kita bisa lihat di sini, untuk grafik ACF, itu cut off di leg 1, sedangkan untuk grafik PHCF-nya itu cut off di leg 2. Dari hasil plot data di atas, kita bisa tahu nih bahwa ada 3 kemungkinan model terbaik untuk data kita. Yang pertama itu ada ARI 2,1, lalu yang kedua ada IMA 1,1, dan juga yang ketiga ada ARIMA 2,1,1. Setelah kita lakukan analisis, ternyata model ARI 2,1 lah yang paling terbaik karena mempunyai nilai IC paling kecil sebesar 905,66 dan nilai p-value lebih besar dari alfa. Lalu yang terakhir kita bisa membuat nih prediksi harga nikel untuk bulan Mei ini dan 4 bulan ke depan, di mana cenderung untuk naik secara perlahan dan fluktuatif di bulan Agustus September. Dan ini memang pada hakikatnya komoditas itu fluktuatif, mengikuti perkembangan di dunia, dan prediksinya nikel ini kedepannya akan meningkat seiring berkembangnya industri baja. Lalu yang kedua yaitu data mengenai indeks penjualan stainless steel, di mana kami menggunakan metode regresi linear. Lalu kami pertama itu menetapkan nih antara prediktor dan responsnya. Untuk prediktor yaitu harga nikel, karena kami asumsikan bahwa harga nikel ini berpengaruh terhadap indeks penjualan stainless steel dunia. Lalu responsnya indeks penjualan stainless steel dunia. Lalu pertama kami membuat plot datanya di R. Setelah kami olah dan analisa, ternyata didapatkan persamaan regresi linearnya sebesar Y sama dengan 15,99 plus 4,309 kali 10⁻³ Lalu kita cari juga nilai korelasinya dan koefisien determinasinya. Didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,995634 dan koefisien determinasi sebesar 0,9132. Dari kedua hasil di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ada nih hubungan linear yang kuat antara variabel X dan Y, dan ternyata data kita ini sangat cocok nih jika dimodelkan dengan regresi linear. Nah, itu sudah sangat bagus menurut kami. Lalu yang kedua ada pembuktian pengujian pengaruh X terhadap Y dengan asumsi H0 B0 sama dengan 0 dan H1 B0 tidak sama dengan 0. Dengan selang kepercayaan sebesar 95%, kita memperoleh nih nilai F tabelnya itu 4,0006873, dan dari tabel ANOVA kita bisa tahu F hitungnya itu sebesar 610,5 dari kedua, dan P value 2,2 kali 10⁻16. Karena F hitung lebih besar dari F tabel dan P value kurang dari alpha, maka H0 ditolak. Artinya variabel X atau harga nikel dunia itu tidak bernilai 0, dan ternyata X berpengaruh terhadap Y, atau harga nikel itu ternyata sangat berpengaruh terhadap indeks penjualan stainless steel dunia. Kesimpulannya ada 2. Yang pertama tadi kita bisa lihat bahwa ada hasil nih prediksi harga nikel dunia untuk bulan Mei ini dan 4 bulan ke depan dari tabel di atas. Lalu yang kedua,
harga nikel dunia ternyata mempengaruhi indeks penjualan stainless steel dunia, karena memang nikel itu adalah salah satu bahan untuk membuat stainless steel dengan presentasi komponennya itu sebesar 20%. Jadi emang sangat berpengaruh nih performanya. Jadi terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.